Halo guys, Welcome to the PUBG. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Di antara kalian yang terfikir untuk bermain game yang bebas untuk kemana sahaja di dalam dunia virtual, terutamanya game Genshin Impact yang menawarkan open world sandbox, dan kalian tidak terikat dengan mana-mana quest tapi boleh buat apa sahaja di dalam dunia Genshin. Game ini gratis, yaitu percuma dan tidak memerlukan pembayaran untuk berjalan-jalan di dalamnya, melainkan untuk mendapatkan penambahan karakter-karakter serta elemen-elemen yang baru. Dan yang lagi menarik ianya sejenis cross-platform dan boleh dimainkan di handphone, tablet, PS4, PS5 serta komputer dengan hanya menggunakan akaun yang sama. Sebagai player Genshin, saya merasakan game ini mempunyai lukisan yang indah dengan penggunaan 3D cartoon cel shade dan persekitaran tumbuh-tumbuhan gunung ganang yang indah serta arsitektur yang unik. Bagi kalian yang memasuki dunia RPG ini, penceritaan dia dalam game ini sangat epik dan dapat dirasai seperti kita berada di dalam situasi mereka mengikut karakter-karakter yang berbeza. Kerana di Teyvat, kalian boleh berlari, berenang, memanjat, terbang, menebang, memasak, berlawan dan mengumpul barangan. Menguasai 7 elemen dan penukaran karakter pada bila-bila masa sahaja membuatkan kumpulan sehingga 4 orang boleh travel seorang atau bersama teman anda dan pelbagai quest menarik. Yang penting, re-download semula kerana update terbaru ini bakal mensajikan kalian dengan konten yang lagi menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The PUBG dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Iya guys, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus buat kalian semua. Yes. Nah guys, untuk kali ini kita bakal melihat ya, ini berat sekali guys ya. Ini adalah pernyataan mengejutkan panitia Qatar ya, yang bikin semua kaget. Yang mana ini penyebab timnas U23 selalu dicurangi. Wah, ini maksudnya ada mafia bola ya dalam sepak bola Qatar kali ini. Tapi guys. dengar cerita ini kalau mana-mana dari pihak Asia Tenggara mereka akan coba untuk sekat juga guys. Ini kita nggak tahu juga. Ini kita takut hoax juga ya guys ya. Sebab gitu, sekarang sebenarnya. ini terlalu banyak berita hoax guys. Jadi perlu hati-hati juga. Kita sendiri pun perlu hati-hati juga guys. Kita juga perlu hati-hati karena banyak kali ya yang kita reaksi juga ini jujur aja. Yang kita tertipu juga. Ya, kita tertipu ya, gitu. Tapi dari bal-balan ini, insya Allah ya kita harus dengerin juga ya, apakah ini benar atau enggak. Tapi kita harus menanggapi dengan bijak dan juga kita harus mendengarkan gimana nih ya, Pak, benar enggak pernyataan mengejutkan panitia Qatar ini. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 info. Kita harus lihat, nonton sampai habis ya guys ya. Betul. Dan nggak salah anggap lah. Jangan lupa untuk follow channelnya Bol Balan. Kekalahan timnas Indonesia U23 atas Uzbekistan sepertinya memang sudah direncanakan. Hal ini terungkap setelah Ketua Panitia Penyelenggara Piala Asia U23, Jassim Abdulaziz Al-Jassem beberkan fakta ini menjelang laga final dan perebutan tempat ketiga digelar. Perlu diketahui Piala Asia U23 2024 menyisakan 2 laga terakhirnya. Irak versus Indonesia akan berebut juara 3 dan Jepang versus Uzbekistan bertarung untuk menentukan juara 1 dan 2. Nah, menjelang 2 pertandingan itu digelar, Ketua Panitia Penyelenggara Piala Asia U23, Jassim Abdulaziz Al-Jassem beberkan fakta yang cukup mencengangkan. Dengan terang-terangan ia mengatakan laga final antara Jepang versus Uzbekistan sudah sesuai dengan harapannya. Tak cukup di situ, ia juga menyebut Jepang versus Uzbekistan akan menjadi partai puncak yang ideal untuk Piala Asia U23 2024. Jika boleh jujur secara logika, kedua tim tersebut dalam kurung Jepang dan Uzbekistan merupakan yang terbaik di Asia saat ini. Kami senang Jepang versus Uzbekistan akan jadi final yang ideal untuk turnamen ini, tutur Jassim Abdulaziz pada reporter. Kami yakin semua orang ingin menyaksikan 2 tim besar yang berlaga di final, dan hal ini benar-benar terjadi di Piala Asia U23 ini, imbuhnya. Indonesia dan Irak memang tampil sangat bagus, tapi menurut kami Jepang dan Uzbekistan lebih logis berlaga di final dan ini akan menjadi pertarungan sengit, Jassim Abdulaziz melanjutkan. Gitu ya. Jadi laga puncak ini sudah sesuai dengan harapan kami, Jassim Abdulaziz. Jika kita perhatikan dari pernyataan Ketua Panitia Penyelenggara di atas, tampak jelas timnas Indonesia U23 memang tidak diharapkan kehadirannya di final. Dan hal ini juga dinyatakan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga.
Menurut Arya, wasit Shen Yinhao asal Cina dan wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Puudom, sengaja dipakai panitia penyelenggara untuk menyingkirkan Indonesia. Wah. PSSI merasa Shen Yinhao dan kawannya Sivakorn memang direncanakan untuk merugikan timnas Indonesia U23 ketika kalah 0-2 dari timnas Uzbekistan. Kami mempunyai waktu cuma 2 jam setelah pertandingan, jadi setelah laga, Pak Erick Thohir sudah meminta kepada tim untuk langsung membuat surat protes, ujar Arya. Selain beberapa peluit Shen Yinhao yang dianggap tidak adil untuk timnas Indonesia U23, Shen Yinhao juga dianggap menghambat serangan-serangan timnas Indonesia U23. Jadi, memang halus betul cara kerjanya, misalnya kepemimpinan wasit, pemakaian VAR, dan kami melihat dalam alur pertandingan setiap kita menyerang, selalu banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi, ungkap Arya. Betul. Itu yang kami lihat dan sepertinya Indonesia memang tidak dirapatkan berlaga di final. Itu yang menjadi dasar kami protes ke AFC, ungkap tangan kanan Erick Thohir tersebut. Terlepas dari hal di atas, timnas Indonesia U23 juga dikabarkan menerima 3 kabar buruk jelang pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 menghadapi Irak. Berikut 3 kabar buruk yang menimpa timnas Indonesia U23 jelang pertemuan menghadapi Irak. Pertama, absennya Rizky Ridho. Rizky Ridho dipastikan absen pada pertandingan melawan Irak karena mendapat kartu merah saat menghadapi Uzbekistan di babak semifinal. Bek tampan ini mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran kepada penyerang Uzbekistan, Jasurbek Jalolidinov. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras karena Rizky Ridho merupakan salah satu pilar penting timnas Indonesia U23. Selain bakal kehilangan bek tangguh, Indonesia pun dipastikan tak akan diperkuat sosok pemimpin seperti Rizky Ridho. Sebagai informasi, bek kelahiran Surabaya ini merupakan kapten timnas Indonesia U23 sejak fase grup Piala Asia U23 2024. Kabar buruk kedua, Sivakorn Puudom kembali jadi wasit VAR. Wasit asal Thailand, Sivakorn Puudom resmi ditunjuk AFC sebagai wasit VAR di pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Irak. Ini seperti Sivakorn sengaja Puudom ya? sebelumnya sempat membuat supporter Indonesia mencak-mencak lantaran dianggap tidak adil. Pada laga perdana timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 menghadapi Qatar, Sivakorn Puudom dinilai melakukan kesalahan fatal. Dia memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah Qatar saat bertugas sebagai wasit VAR. Bukan hanya itu, Indonesia juga merasa dirugikan karena Ivar Jenner di kartu merah oleh wasit utama Nasrullah Kabirov setelah mengecek VAR. Terbaru, Sivakorn Puudom pun keputusan saat timnas Indonesia U23 dikalahkan Uzbekistan. Dalam laga tersebut ada momen krusial yang melibatkan Sivakorn Puudom sebagai wasit VAR. Beberapa di antaranya adalah penalti yang batal diberikan untuk Indonesia serta gol Muhammad Ferrari yang dianulir. Kabar buruk ketiga ialah supporter ganggu privasi timnas U23 jelang laga Indonesia versus Irak di Piala Asia U23. Dari itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha mengimbau warga diaspora Indonesia di Qatar agar tidak mengganggu kenyamanan privasi para pemain timnas U23 Indonesia. KBRI Doha menilai para pemain masih harus menjalani pertandingan penting di Piala Asia U23 untuk mengamankan 1 tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Hari ini sampai dengan tanggal 2 Mei nanti. Jangan ada lagi permintaan tanda tangan atau foto bergerombol yang dapat mengganggu kenyamanan pemain, kata KBRI Doha Ali Murtado dalam keterangan tertulis Selasa, 1 Mei 2024. Sementara itu, pelatih tim Garuda Muda Shin Tae-yong menyambut laga melawan Irak dengan penuh semangat untuk membawa pasukannya ke Olimpiade Paris. Untuk diketahui, laga Indonesia versus Irak tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menapaki pertandingan penting tersebut, pelatih Shin Tae-yong memastikan pasukannya fokus. Betul-betul. Kini Indonesia menargetkan diri untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Meskipun kami punya banyak penyesalan tentang pertandingan melawan Uzbekistan, kami kembali menata pertandingan besok, ucap pelatih berusia 53 tahun ini di akun media sosial Instagram. Shin Tae-yong juga meminta dukungan untuk para punggawanya. Menurutnya, para pemain sudah berusaha maksimal. Semua pemain kami sudah bekerja sangat keras, tolong beri kami banyak dukungan agar kami bisa memenangi laga terakhir perebutan tempat ketiga dan keempat, katanya. Ayo kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing agar kita bisa pergi ke Paris, cetus Shin Tae-yong. Mohon ucapkan amin sebagai bentuk doa dan dukungan kepada pasukan Garuda Muda yang kini sedang berjuang atas nama bangsa Indonesia. Wah, terima kasih banyak-banyak buat bal-balan, sebabnya kita tahu juga ini adalah satu rancangan daripada mereka begitu.
Dan juga wah, tiba-tiba ada wasit itu lagi guys. Tapi apapun yang penting bagi timnas ialah untuk terus fokus guys dengan permainannya ini. Terus strike. Ya benar. Sebenarnya bagi aku wasit daripada ASEAN ini jangan di pertandingan lah guys ya. Jangan dipakai ya karena banyak merugikan tim Garuda Muda nih guys ya. Kalau kita lihat ini ya. Betul. Tapi itulah siapapun yang kalau kita dengar berita-berita kayak gini guys, siapapun yang menjadi pahalang ya, timnas Indonesia harus menjadi lebih semangat ya dan juga supporter jangan termakan dengan jangan kita orang bilang apa jatuh kita terus down ya, kita terus rasa mental gitu. Jangan guys, kita santai aja karena apa-apa bisa terjadi guys ya. Ini adalah sepak bola ya, nggak kira lah si wasit geramnya aku ya yang itu guys. Ceritanya Aku benar-benar sakit hatiku ya dengan wasit itu guys. Jujur aja aku nggak mau sebenarnya mereaksi si wasit itu karena kalau aku udah mereaksi si wasit itu pasti aku akan marah banget aku sebenarnya ya. Ini sebenarnya kita harus melihat nih ya kita biar kita melihat perlawanan antara Irak dan juga Indonesia ya guys ya. Gitu bagi aku ya. Wah, ini udah ketemu ketika Indonesia versus Uzbekistan, ternyata dia lagi jadi wasitnya guys. Wah itu sesuatu yang bagi aku bukan sesuatu yang ingin aku dengar lah gitu. Enggak patut lah. Sepatutnya dalam pertandingan itu iyalah kita paham menang kalah itu adat pertandingan. Tetapi kalau ada kecurangan di situ itu bukan lagi pertandingan guys. Ya, itu sudah mafia itu guys. Itu nggak bagus ya. Betul. Apapun yang penting sekali kita doakan semoga timnas Indonesia berjaya lolos guys ke Olimpiade Paris. Ya, itu harapan kalau kita udah si juga, wasit guys. Thailand itu guys ada, wah ini sebenarnya Kita lihat nanti malam bagaimana lagi drama yang dibuat lagi. ada apa nih? Ada apa dengan sakitnya dia terhadap timnas ini guys? Ya, aku kecewa banget ya kalau melihat bola, tetapi ada sesuatu yang gak adil ini guys ya. Itu orang kalah itu yang real ya, gitu. Gak ada yang curang gitu. Baru kita semua berpuas hati. Tapi kalau kita lihat itu ada yang benar-benar nggak apa orang bilang itu sesuatu yang aku marah banget lah soalnya sebenarnya. Ya. Apa nggak marah guys? Itulah guys ya. Jadi gimana nih guys? Gimana nih ya? Sila udah ada 3 lagi ya. 3 apa bilangnya? 3 berita yang nggak bagus lah kita dengar tadi ya. Aduh. Jadi guys, gimana nih? Kita minta kalian untuk komentar, berikan kita kata-kata semangat juga nih, ya. Biar kita semua kuat ya untuk menghadapi ini guys. Wah, aku yang lain itu aku boleh terima guys ya. Kalau orang setakat yang seperti bilangnya tadi, udah dia pikir memang Jepang akan bertemu dengan Uzbekistan gitu ya kan? Betul. It's okay. Tapi kalau udah lagi wasit itu yang sama masuk ke dalam perlawanan yang lain dengan timnas yang sama, itu udah sesuatu yang direncanakan, ya kan? Tukarlah wasitnya gitu, biar orang puas hati, biar orang semua rasa ya bagus itu. Udah lain macam nih guys. Ya benar. Jadi guys, ya yang penting kita masih lagi suportif dan juga berikan dukungan penuh untuk timnas ya, apa-apa bisa berlaku. Percayalah insyaallah. Kita doakan semoga timnas malam ini akan memperoleh kemenangan. Amin. 3 terbesar guys ya. Ini adalah peluang terakhir sebenarnya untuk ke Olimpiade Paris guys. Jadi kita harus berikan dukungan penuh. Ya, jadi kita lihat malam ini gimana. Jadi guys, apa-apapun ya, terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya, mungkin itu saya untuk kali ini pasti. Yes, itu saya daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan dan insyaallah kami akan upaya yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.